أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. Sahabat, sobat, teman-teman, bolo, konco semuanya, hari ini kita mentadabburi Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Pertama, redaksi di sini panggilannya kepada para rasul-rasul. Ya ayyuhar rusul, para rasul-rasul, ya wahai para rasul-rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Makan makananlah yang baik, ya, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hal ini bisa menjadi satu dorongan, suntikan semangat buat kita semua yang sedang mengukur jalanan, yang sedang mengangkat-ngangkat beban, yang sedang kesana kemari mencari rezeki, ya. Selama itu halal, maka kita sudah menjalankan amanat para rasul. Menggunakan redaksi ya ayyuhar rasul karena sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, perintahnya untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh itu adalah perintah yang turun pada semua Nabi dan Rasul, sehingga menggunakan redaksi wahai para rasul. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita merasa wah, kerja halal tidak mendatangkan rezeki yang banyak, kurang cuan. Padahal kita sudah menjalankan sesuatu yang paling mahal, yaitu kejujuran. Halalan thayyiban. Itu lebih mahal daripada sebuah pencapaian sebatas untung dan rugi. Karena boleh jadi untung yang didapati dengan cara yang tidak baik, itu akan menghapus keberkahan yang seharusnya kita miliki, tetapi tercabut karena kita menjalankan sesuatu dengan hal yang tidak disukai oleh Allah, yakni mencari rezeki yang tidak halal dan tidak thayyib. Maka yang perlu kita lakukan adalah merasa bahwasannya kemampuan kita untuk bisa mencari sesuatu yang halal dan baik itu adalah anugerah besar yang Allah berikan. Terlebih lagi, kita tidak tergiur dengan sesuatu hal yang instan. Tawaran-tawaran instan terhadap uang, tawaran-tawaran instan pekerjaan yang akhirnya membuat banyak orang tertipu hari ini. Maka dari itu yang paling utama adalah melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dengan ahda sabila wa ahsanu amala. Niat yang baik dan tujuan yang benar. Nah, kenapa di sini ketika perintah untuk memakan yang baik lalu diiringi dengan wa'malu sholiha? Karena sejatinya makanan-makanan yang baik ini akan mengiring, akan membawa kita kepada mudahnya berlaku amal soleh. Dan sungguh Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, ya, agama tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para rasul sejak zaman dahulu sampai hari ini misinya adalah misi tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana rabbukum fattaqun. Dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada aku.
Takwa secara definitif, secara pengertian ta'rifnya adalah berasal dari kata waqayaqi wiqayatan yang artinya memelihara. Tentu memelihara ini adalah memelihara dari apa-apa yang Allah tidak sukai, juga memelihara diri kita untuk terus melakukan apa yang Allah perintahkan. Imam Jalaluddin Asyuti mendefinisikan imtithalul awamir wajtina bin nawahi, melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Quran ada salah satu diksi unik ya, sebagai penjelasan tambahan. Ada dua kata yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu artinya takut. Pertama kata khauf, yang kedua kata khosyah. Ini dalam kaidah tafsir disebut sebagai al-alfadul lati taraduf wa laysat minhu. Kata-kata yang serupa tapi tak sama. Saya terangkan sedikit. Khauf secara takut ini serupa dengan rasa takut kita kepada hewan liar atau hewan yang mematikan. Ketika ada harimau tidak mungkin kita elus-elus kepalanya. Ketika ada ular kobra atau ular yang berbisa tidak mungkin kita main-mainin seperti cacing gitu. Kecuali kita orang-orang yang berpengalaman gitu ya. Nah, khauf berarti adalah rasa takut yang akan melahirkan pemahaman pada diri kita jika kita harus menghindar dari hal yang kita takuti itu. Hewan liar tadi, keadaan-keadaan yang mencekam dan sebagainya harus kita hindari. Tetapi ada takut yang disebut dengan khosyah. Rasa takut yang menuntun kita untuk mendekati apa yang kita segani itu. Memang kata khosyah ini dalam Al-Quran hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Tetapi sebagai ilustrasi begini. Sebagai santri, kita punya guru, punya kiai, ya. Yang namanya santri, yang namanya murid, biasanya besar rasa segan dan rasa takutnya kepada kiai. Tetapi ini akan menjadikan dia berusaha untuk mendekat, nyapuin rumahnya, beres-beres, ya, nyupirin dan lain sebagainya. Jadi rasa takut yang membawa kita untuk mendekat. Begitupun khosyah ini. Khosyah itu kita tahu bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat jalaliyah. Syadidul iqab, ya, qawiyul aziz dan lain sebagainya. Tetapi dari sifat-sifat itu kita tetap melihat jamaliyahnya Allah, Rahman, Rahim, Ghafur dan lain sebagainya. Dan kita akan berusaha mendekat dengan ibadah, bukan malah menghindari Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga misi tauhid ini adalah misi seperti itu. Dan berkaitan dengan makanan yang baik tadi, dengan cara kita memakan makanan yang halal, bekerja dengan cara yang baik dan jujur, itu adalah cara kita menerapkan khosyah. Takut namun mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai kita menukar itu hanya demi rasa puas selama hidup di dunia. Alih-alih karena ingin memberi barang bergengsi, akhirnya segala cara dihalalkan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, ini ishtara dolalata bil huda, membeli kesesatan menjual petunjuk. Tentu dalam perniagaan, kalau kita membeli barang yang buruk, kita tukar dengan sesuatu yang bagus, sepakatlah semua yang mendengar dan menonton pasti akan mengatakan ini hal yang merugikan. Sedangkan instalan dasar manusia itu punya hidayah, punya hati yang selalu memberontak ketika melakukan keburukan. Hati kita pasti mencela ketika awal-awal kita melakukan keburukan. Tetapi karena kita sudah membiasakan keburukan itu, ya kita serasa sudah bersahabat dengan keburukan. Nah, inilah yang dimaksud hidayah yang tadi awalnya ada dalam hati kita, kita tukar untuk membiasakan perilaku buruk. Jadi jangan sampai kita menghalalkan segala cara, apalagi dampak besarnya, dampak jangka panjangnya adalah apapun yang kita konsumsi itu akan berpengaruh pada bukan hanya diri kita, tetapi juga keluarga dan anak turun yang memakan dan menikmatinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.